bab 55. Wira tidak tahan lagi. Dia langsung memaki. Atas dasar apa kamu mewakiliku? Kalau di zaman kuno, ada anak yang masuk ke kemiliteran untuk menggantikan ayah mereka dan melunasi utang ayah. Kalau kamu mau mewakiliku minta maaf, bagaimana kalau kamu bersujud padaku dan memanggilku ayah? Mahendra marah besar. Kamu. Tuan Indra tersenyum ringan. Tuan Harsa, orang ini cukup menarik. Kamu tidak mau memperkenalkannya. Sebagai orang yang sudah lama berkecimpung dalam dunia politik, Indra sangat jelas bahwa Mahendra sedang mencari kesempatan untuk menghina orang. Indra sendiri juga tidak menyukai perilaku orang yang menghina dan memuja seseorang secara berlebihan. Orang ini, Setelah melirik Wira, Harsa menggelengkan kepala. Dia tidak bisa mengucapkan kata, adik ipar, secara terang-terangan. Mahendra melanjutkan, Tuan Indra, dia ini seorang pemalas. Dia tidak masuk sekolah selama 3 tahun dan menghabiskan semua harta keluarganya. Baru-baru ini, dia bahkan menggadaikan istrinya, tanah pertanian, dan tanah leluhur sebagai jaminan. Hampir saja juga, dia menjual dirinya sebagai budak. Tuan Indra mengerutkan keningnya dan berkata, Tuan Mahendra, hati-hati dengan ucapanmu. Aku tidak terlalu mengenal orang ini, tapi dia sepertinya bukan tipe orang seperti itu. Indra memiliki kemampuan untuk mengamati orang. Setiap orang memiliki karakter dan aura yang berbeda. Dari sekilas, pemuda ini hanya terlihat tampan. Namun, setelah diperhatikan dengan saksama, sebenarnya dia memiliki aura yang luar biasa. Seseorang dengan aura seperti ini, biasanya memiliki kekuasaan besar atau pengetahuan yang luas. Mahendra menjadi gelisah. Tuan Indra, semua ucapanku itu benar. Anda bisa menanyakannya kepada Tuan Harsa. Tuan Indra langsung berbalik. Harsa mengangkat tangannya seraya berkata, Tuan Indra, apa yang dikatakan oleh Tuan Mahendra memang fakta. Ceritanya panjang. Lain kali baru aku ceritakan kepadamu. Oh. Setelah itu, Indra memasuki kediaman keluarga. Linardi, ketika berpapasan dengan Wira, dia mengangkat tangan dan berkata, anak muda, aku yakin bahwa aku tidak akan salah menilai seseorang. Kalau Anda benar-benar seperti yang mereka katakan, pasti ada cerita yang tersembunyi di baliknya. Terima kasih. Lantaran Indra begitu menghargainya, Wira juga terpaksa ikut masuk dengan mereka. Wira juga tidak menyangka bahwa penilaian Tuan Indra ini ternyata sehebat itu. Sifat Wira sama sekali berbeda dengan pemilik tubuh sebelumnya, jadi dia tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Keempat orang itu masuk ke ruang utama dan duduk sesuai urutan sebagai tuan rumah dan tamu. Selagi pelayan keluarga Linardi menyiapkan teh, para tuan rumah dan tamu saling bertegur sapa terlebih dahulu. Indra tiba-tiba mengalihkan topik. Dalam beberapa tahun terakhir, masalah perbatasan semakin sering terjadi. Keuangan pemerintah semakin sulit dan peningkatan pajak di setiap kabupaten menjadi makin tinggi. Apakah kalian punya strategi yang baik? Tuan Indra berniat menguji wawasanku dan si pecundang ini dengan masalah politik. Aku harus menjawabnya dengan baik untuk menekan pecundang ini. Mahendra terlebih dahulu memberikan usul. Kalau ingin meningkatkan pajak, tidak lain adalah melalui sektor pertanian dan perdagangan. Dari sektor perdagangan, kita bisa meningkatkan pengawasan di pos pemeriksaan dan mengawasi transaksi barang. Fungsinya adalah untuk mencegah penyelundupan dan pelarian pajak. Dengan begini, pasti bisa meningkatkan penerimaan pajak. Dari sektor pertanian, kita bisa mengirim lebih banyak petugas ke desa untuk melakukan pengawasan pencatatan penduduk dan penangkapan para pengungsi gelap. Begitu pencatatan setiap rumah tangga meningkat, maka penerimaan pajak juga pasti akan meningkat. Harsa menggelengkan kepala. Kedua poin itu adalah omong kosong yang sudah sering didiskusikan. Semua kantor pemerintahan kabupaten menjalankan sistem yang sama, tetapi tidak ada hasil yang nyata. Jika benar-benar ingin menaikkan pajak, mereka hanya bisa turun tangan pada tuan tanah, kaum bangsawan, kelompok berpengaruh, dan keluarga terhormat. Namun, Mahendra malah tidak menyebutkan satu pun dari semua itu. Hehe, lumayan juga. Tuan Indra mengangguk dengan senyum tipis, lalu berpaling kepada Wira. Apakah Anda punya strategi yang baik, Nak? Ini adalah urusan negara. Mana mungkin anak muda sepertiku bisa mengerti? Aku tidak ingin terlihat sok hebat di hadapan ahlinya, ucap Wira seraya menggelengkan kepalanya. Dia hanya berniat untuk duduk sebentar demi menghargai kakak iparnya. Setelah ini, dia mau pergi menjual sabun. Apa gunanya sekelompok kutu buku ini hanya membicarakan teori politik? Indra tetap membujuknya. Anak muda,
Kalau tidak mau membicarakan masalah negara, bagaimana kalau kita mengobrol santai saja? Mahendra mencemooh. Tuan Indra, dia hanya seorang pelajar kecil yang bahkan tidak bisa lulus ujian kenegaraan. Mana mungkin dia paham soal pajak negara? Sebelum Wira berkata apa-apa, Indra sudah menatap Mahendra dengan wajah dingin. Anak muda, prestasi bukanlah pengetahuan. Itu hanya menunjukkan bahwa Anda bisa lulus ujian. Tokoh-tokoh pahlawan zaman dulu juga tidak lulus ujian negara. Lalu apa kamu berani mengatakan mereka tidak mengerti urusan negara? Tuan Indra, maafkan kelancanganku. Ekspresi Mahendra langsung berubah. Dia segera meminta maaf dengan keringat dingin yang mengucur dari dahinya. Tokoh zaman dahulu memang banyak yang memiliki pengaruh besar dalam pemerintahan. Mungkin Tuan Indra juga merupakan salah satu murid dari tokoh-tokoh besar itu. Indra bahkan tidak lagi memanggil Mahendra dengan sebutan Tuan. Hal ini menandakan bahwa Indra menganggapnya hanya pemuda yang tidak tahu arah.